Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan, di mana episode kali ini diawali di Kerajaan Babulah. Prabu Siliwangi, Resi Dana Yaksa, Rara Santang, dan Walang Sungsang sudah tiba di Istana Babulah, dan mereka sudah bertemu dengan Prabu Mapanji. Prabu Kasim menyambut kedatangan Prabu dan yang lainnya dengan penuh kehormatan. Selamat datang Gusti Prabu Siliwangi, senang bisa melihat Gusti kembali datang ke istanaku. Prabu tersenyum ramah atas sambutan yang diberikan oleh Prabu Kasim. Terima kasih atas sambutanmu Prabu Kasim. Aku pun senang bisa bertemu denganmu lagi. Maaf Gusti Prabu, apa yang membuat Gusti Prabu dan yang lainnya datang ke istanaku? Apakah ada masalah? Tanya Prabu Kasim. Ya, kami sedang dalam masalah. Prabu Kasim mempersilahkan Prabu Siliwangi dan yang lainnya untuk masuk ke dalam istana. Maaf Gusti Prabu, sebaiknya kita bicarakan di dalam istana saja. Baiklah. Kemudian di tempat lain di Kerajaan Pajajaran, setelah berhasil menyatukan raganya kembali di masa lalu, Kian Santang kembali ke masa Pajajaran. Namun saat Kian Santang hendak menemui ibundanya, tiba-tiba Jayasagara atau raga keduanya Kian Santang keluar dari dalam tubuhnya. Kian Santang menoleh ke arah samping. Kenapa kau keluar dari ragaku? Jayasagara yang berada di samping Kian Santang menatap tajam kedua mata Kian Santang. Karena dirimu, aku lupa untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Resi Kuncung Putih. Kenapa kau yang menyalahkanku? Ya, karena kau bersalah. Jika saja kau tidak membantuku saat melawan Paman Argadana tadi, maka aku pasti tidak akan lupa akan tugas yang diberikan oleh Resi Kuncung Putih. Kian Santang menaikkan satu alisnya. Hei, kita ini satu raga dan satu jiwa. Jikalau kau sedang dalam keadaan terluka, maka aku juga akan merasakannya. Dan tidak mungkin aku membiarkan ragaku yang lain dalam bahaya. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku karena aku sudah menolongmu. Pohon. Apa kau memanggilku pohon? Ya, karena kau keras kepala sama seperti batang pohon yang keras. Oh, jadi begitu batu. Kau menyebutku batu? Ya, memang kenapa kau tidak senang maka kita bisa bertarung di sini. Baiklah, kau ingin mengajakku bertarung. Mari kita buktikan siapa yang keras kepala di sini. Keduanya sudah siap untuk bertarung, namun secara tiba-tiba ada yang menghentikan pertarungan mereka, dan dia adalah Resi Kuncung Putih. Resi Kuncung Putih berdiri di tengah mereka. Kenapa kalian saling berselisih satu sama lain? Maaf kakek Resi, dia yang memulai duluan. Dia yang menyalahkanku atas semua yang terjadi. Dia melupakan tugasnya yang diberikan oleh Resi. Benarkah itu? Maaf Resi, aku memaafkan kesalahanmu. Namun kau harus segera kembali ke masa lalu lagi sebelum semuanya terlambat, ucap Resi Kuncung Putih. Baik Resi, aku akan kembali lagi ke masa lalu untuk menuntaskan tugas yang diberikan oleh Resi, ucap Jayasagara sembari mengeluarkan tombak halilintar kembali. Namun saat tombak itu berhasil dikeluarkan, tiba-tiba saja tombak halilintar hancur lebur lalu menghilang. Jayasagara sontak kaget melihat tombak halilintar yang ia pegang menjadi debu. Resi, apa yang terjadi kepada tombak ini? Resi mengambil debu-debu bekas hancurnya tombak halilintar. Tombak ini hancur karena tombak halilintar hanya bisa berfungsi satu kali. Maksud Resi, tombak halilintar hanya bisa membawa kita ke masa lalu hanya satu kali saja. Kita tidak bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu lagi karena tombak ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Lalu bagaimana caranya aku menuntaskan tugasku jika tombak halilintar hancur sebelum aku kembali lagi ke masa lalu? Cemas Jayasagara. Kian Santang mengeluarkan pedang Julpikarnya lalu menyerahkannya kepada Jayasagara. Gunakan pedang Julpikar.
Resi sempat kaget dengan keputusan Kian Santang. Raden, apa kau yakin dengan keputusan yang kau ambil ini? Ini sangat berisiko Raden. Aku sangat yakin Resi. Pikirkan sekali lagi Raden, jikalau Raden menggunakan pedang Julpikar untuk membuka portal ke masa lalu, maka pedang Julpikar akan hancur di saat itu juga. Kian Santang sempat terdiam lalu menjawab, aku tahu ini sangat beresiko Resi, tapi ini semua demi Ayahanda Prabu. Aku tidak peduli jika pedang Julpikar hancur saat membuka portal ke masa lalu, asalkan Ayahanda Prabu bisa mengetahui siapa dalang di balik menghilangnya ibundanya. Ucap Kian Santang dengan penuh keyakinan. Baiklah jika itu sudah menjadi keputusanmu Raden. Sekarang tancapkan pedang Julpikarmu, lalu akan aku berusaha membuka portal dengan ilmu kanuraganku. Baik Resi. Tanpa basa-basi lagi, Kian Santang langsung menancapkan pedang Julpikarnya dan Resi Kunjung Putih membantu untuk membukakan portal ke masa lalu. Ilmu kanuragan Resi Kunjung Putih dan kekuatan dari pedang Julpikar berhasil membuka portal ke masa lalu, namun hal yang harus dikorbankan adalah pedang Julpikar milik Kian Santang. Di saat portal ke masa lalu sudah terbuka, di saat itu juga pedang Julpikar Kian Santang hancur berkeping-keping lalu menghilang. Kian Santang sudah melerakan dengan ikhlas kalau pedang Julpikarnya sudah hancur. Cepat masuklah ke dalam portal sebelum portal itu tertutup, ucap Resi Kunjung Putih kepada Jaya Sagara. Baik Resi. Akhirnya Jaya Sagara masuk ke dalam portal dan kembali ke masa lalu lagi. Kemudian portal tertutup setelah Jaya Sagara masuk ke dalam. Resi, apakah Jaya Sagara bisa kembali ke sini karena pedang Julpikarku sudah hancur dan sudah tidak dapat digunakan untuk membuka portal ke masa lalu? Tenang saja Raden, portal akan terbuka sendiri jikalau Jaya Sagara berhasil menuntaskan tugasnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Resi. Kemudian Resi Kunjung Putih pergi menghilang setelah membantu Kian Santang membuka portal. Tidak lama ada sebuah portal terbuka. Portal apa ini? Kenapa tiba-tiba portal ini terbuka sendiri? Heran Kian Santang karena penasaran, akhirnya Kian Santang masuk ke dalam portal itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.